Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Aku percaya adik-adik semangat pagi hari ini. Sudah bangun tidur, sudah mandi, sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa siapkan Alkitab kalian dan lembar murid yang sudah dibagikan, oke? Supaya kita sama-sama dapat berkat. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar nih mengenai respon Maria. Untuk apa adik-adik? Untuk dipakai Tuhan dalam rencana Tuhan. Nah, aku percaya adik-adik juga banyak adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan adik-adik menerima berkat daripada Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran yang keempat di triwulan yang keempat di tahun 2021. Judul pelajaran hari ini adalah apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Wow, luar biasa adik-adik ya. Kalau manusia nggak akan mungkin ya. Tapi kalau Allah yang berkata, itu pasti terjadi. Bagaimana selanjutnya? Ada apa? Dan kita mau pelajari lebih detail supaya kita semua menerima berkat daripada Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa pembukaan. Dan kemudian kita akan memuji Tuhan. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Asaf. Mari kita lipat tangannya ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami semua. Ajarlah kami Tuhan untuk mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, dan percaya sepenuhnya akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Persiapkanlah kami untuk mendengar firman Tuhan dan berkati acara sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita semangat mau memuji Tuhan dan kita persiapkan hati kita setelah itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik semua sudah dengan setia tetap mengikuti sekolah minggu. Tadi kita sudah berdoa pembukaan, kita sudah menyanyi bersama. Dan hari ini sekarang kita mau apa? Kita mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Kita mau siapkan diri kita mau
dengarkan baik-baik cerita firman Tuhan hari ini supaya kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur dan kita mau melakukan dalam keseharian kita apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita dan pelajarannya, Kak Asaf mau tanya sama adik-adik semua. Pasti ingat kita sudah belajar tentang apa aja dalam 3 pelajaran di dalam triwulan ini? Ya, kita sudah mendengarkan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana janji Tuhan mendatangkan penebus, yaitu Mesias, tentang berita baik yang diberikan kepada Maria dan kepada siapa yang menjadi pembuka jalan? Kepada Zakaria dan Elizabeth yang kemudian melahirkan bayi yang disebut dengan Yohanes yang kemudian menjadi terkenal sebagai Yohanes Pembaptis. Jadi kita hari ini akan masih terus melanjutkan cerita tentang pelayanan Yesus Kristus dan bagaimana sebelum Yesus Kristus melayani di masa-masa tersebut ya adik-adik semua ya. Dan kita tahu ada 2 wanita yang mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu ibu dari Yohanes Pembaptis. Siapa namanya? Elizabeth. Dan satu lagi adalah ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Maria. Dan kalau adik-adik belum tahu, dan kalau adik-adik sudah tahu juga, kita mau ingat-ingat kembali bahwa Maria dan Elizabeth ini mereka adalah kerabat atau saudara. Jadi ketika Maria mendengar bahwa saudaranya Elizabeth yang sudah tua mendapatkan mukjizat bisa mengandung, dan berkunjunglah Maria ke tempat Elizabeth, dan 2 wanita yang sedang mengandung ini bukan mengandung biasa ya adik-adik, bukan hamil biasa, akan tetapi mereka mengandung anak-anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, mengandung anak-anak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kedua ibu ini akan menjadi ibu daripada orang-orang yang besar dan pengaruh, bahkan sampai kepada kehidupan kekristenan pada hari ini, bahwa Elizabeth akan melahirkan Yohanes Pembaptis menjadi seorang yang membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus Kristus selama di bumi, dan Maria menjadi ibu bagi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kehamilan yang ajaib, kehamilan yang penuh mukjizat dan penuh kuasa Tuhan. Karena apa? Karena Elizabeth hamil di masa tuanya, dan bahkan saat malaikat berbicara kepada Zakaria suaminya yang menjadi ayah dari Yohanes Pembaptis, Zakaria pun menjadi bisu. Ada tanda-tanda mukjizat yang terjadi. Dan bagi Maria lebih luar biasa lagi bahwa Maria belum bersuami dan dia bisa mengandung daripada Roh Kudus. Ini hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan ketika akhirnya Maria berkunjung kepada Elizabeth dan mereka berdua bersuka cita bersama-sama, di situ yang menjadi respon Elizabeth adalah bagaimana dia sangat bersuka cita sampai-sampai anak di dalam kandungannya, yaitu apa? Janin bayi Yohanes Pembaptis melonjak bergembira di dalam kandungannya karena mengetahui bahwa ibu dari Tuhannya dan bahkan termasuk Tuhan Yesus ya, meskipun masih di dalam kandungan, datang mengunjungi Elizabeth dan Yohanes Pembaptis yang juga masih di dalam kandungan. Ini sebuah bentuk kepercayaan luar biasa yang dimiliki oleh Elizabeth tentang bagaimana pada waktu itu bangsa Yahudi, bangsa Israel sedang menanti-nanti datangnya Mesias. Dan Elizabeth begitu percaya karena dia sudah mengerti dan memahami bahwa bayi yang sedang dikandung oleh Maria adalah bayi Yesus, yaitu Tuhan dan Mesias yang dijanjikan oleh Allah bagi bangsa Yahudi, bagi orang-orang Israel. Dan ketika dia mengetahui itu, dia sungguh-sungguh bersuka cita, dia sungguh-sungguh takjub, dia sungguh-sungguh kagum akan karya Tuhan yang luar biasa. Dan sampai bersuka citanya sampai Yohanes, bayi Yohanes yang ada di dalam kandungan dari ibu Elizabeth pun ikut melonjak bergembira. Ini satu sukacita yang luar biasa ya adik-adik, bahwa kita mau yakin dan percaya kalau Tuhan kita Yesus Kristus sudah merencanakan segala sesuatu yang baik, sudah merencanakan segala sesuatu hal-hal yang luar biasa yang seringkali terjadi di luar akal pikiran kita, terjadi di luar apa yang mampu kita capai gitu ya. Ada hal-hal yang rasanya tidak mungkin terjadi, dapat terjadi. Dan di sini kita mau percaya bersama-sama bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mampu melakukan hal-hal dahsyat yang luar biasa untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi masing-masing daripada kita semua.
Dan kita adik-adik, kita mau sungguh-sungguh belajar, kita mau sungguh-sungguh yakin, dan kita mau sungguh-sungguh percaya seperti yang Elizabeth lakukan, bahwa dia sungguh-sungguh percaya dan dia berbahagia. Dia bersuka cita karena karya besar Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan kita semua juga mau ya adik-adik, kita mau mensyukuri setiap karya besar Tuhan yang terjadi. Dan tahu nggak apa sih karya terbesar Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Iya, kehidupan karya Tuhan yang luar biasa, nafas hidup kita sehari-hari. Betul, kesehatan. Betul juga orang tua kita. Kita juga bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kita punya saudara-saudara, kita punya teman-teman, kita bersekolah. Kita punya melayani, kita punya teman-teman di sekolah minggu. Tetapi yang lebih luar biasa daripada itu semua adalah bahwa kita, manusia-manusia yang berdosa, diperdamaikan dengan Allah dan beroleh jaminan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau yakin dan percaya bahwa keselamatan kita kekal bersama dengan Tuhan. Nah adik-adik, ini firman Tuhan kita hari ini, ini pelajaran kita hari ini, dan kita mau ingat-ingat terus tentang bagaimana kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, tentang kita mau terus yakin dan beriman bahwa ada hal-hal besar dan luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita mau hafalkan ayat hafalan kita sama-sama ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan bersama-sama. Nanti boleh dibikin videonya, adik-adik sedang menghafalkan ayat hafalannya, boleh dikirim ke Tante Asri, ke Kak Asaf, maupun ke Kak Riki. Dan kita mau sama-sama bersuka cita karena ayat hafalan ini mengingatkan kita kembali betapa bahagianya kita kalau kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kita mau ingat terus setiap janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan terlaksana. Nah kalau begitu sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik yang mau memberikan persembahan tetap bisa memberikan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan uang persembahan adik-adik, ditabung dulu, dicelengin dulu. Nanti kalau dirasa sudah cukup boleh dititipkan ke papa atau mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Baiklah adik-adik, kita menutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan ketika pagi ini kami boleh belajar dari sekolah minggu ini tentang bagaimana kami mau percaya bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur dan bernyanyi bagi Tuhan atas setiap karya-karya besar Tuhan dan janji-janji luar biasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sekolah minggu ini dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.